Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzan Apriyandi. Saya mahasiswa dari Universitas Raharja dari jurusan Sistem Komputer. Dan materi yang saya bawakan merupakan penugasan dari mata kuliah Embedded System dengan kode kelas SK204S. Dan dosen pembimbingnya adalah Bapak Martono, Sarjana Pendidikan Kimia, Magister Teknologi Informasi. Materi yang saya bawakan adalah pengenalan dari embedded system. Kemudian definisi embedded system. Embedded system adalah sistem yang fungsi utama bukan komputasi, tetapi dikendalikan oleh komputer yang tertanam di dalamnya. Definisi yang kedua, embedded system adalah sistem perangkat lunak yang memiliki tujuan khusus yang tertanam di dalam perangkat keras komputer. Definisi yang ketiga, ini adalah sistem berbasis komputer khusus untuk aplikasi atau produk. Ini dapat berupa sistem independen atau bagian dari sistem besar. Perangkat lunaknya biasanya tertanam ke dalam ROM atau read-only memory atau flash. Contoh penerapan embedded system dalam kehidupan sehari-hari yang dicontohkan adalah sistem kerja dari jendela mobil atau pintu mobil. Di sini terdapat tombol pengontrol jendela, sensor jendela, motor jendela, kontrol pengunci, aktuator kunci, dan sensor pembuka kunci. Semuanya ini dikendalikan oleh tombol pengontrol jendela. Kemudian perbedaan mikroprosesor dan mikrokontroller. Mikroprosesor adalah sebuah prosesor satu chip silikon. Sedangkan mikrokontroller digunakan dalam embedded komputasi. Mikrokontroller adalah mikroprosesor dengan menambahkan sirkuit. Komponen embedded system menanamkan sebuah real-time operating system atau RTOS yang mengawasi tugas-tugas perangkat lunak aplikasi yang berjalan pada perangkat keras dan mengatur akses ke sumber daya sistem sesuai dengan prioritas dan batasan waktu tugas-tugas dalam sistem. Embedded System RTOS. Pertama, memungkinkan proses eksekusi atau tugas-tugas bersamaan. Kedua, menyediakan mekanisme untuk membiarkan prosesor menjalankan setiap proses sesuai dengan penjadwalan dan melakukan pengalihan konteks antara berbagai proses. Ketiga, RTOS menetapkan aturan selama eksekusi proses aplikasi untuk memungkinkan penyelesaian suatu proses dalam interval waktu yang ditetapkan dan dengan prioritas yang ditetapkan. Kemudian ini adalah bagan contactless smart card komponen. Ini ada RAM, ROM, dan EEPROM. Ini adalah sistem kerjanya atau rangkaiannya.
Kemudian ini adalah kumpulan contoh area pengaplikasian. Contoh pertama ada pada telkom atau telepon. Kedua, smart card. Operasi multirate. Operasi multirate adalah operasi yang berbeda, dapat dilakukan dengan laju yang berbeda. Misalnya, audio, video, data, jaringan atau aliran dan acara memiliki laju dan batasan waktu yang berbeda untuk menyelesaikan proses terkait. Kemudian, kendala dari desain embedded system. Pertama, memori sistem yang tersedia. Memori sistem yang tersedia itu tidak cukup luas. Kedua, kecepatan prosesor tersedia. Karena di sistem embedded system atau microcontroller itu terbatas. Ketiga, pembuangan daya terbatas ketika menjalankan sistem secara terus-menerus dalam siklus sistem mulai, tunggu acara, bangun dan jalankan, tidur dan berhenti. Kendala desain sistem. Kendala yang pertama adalah performanya yang terbatas. Kemudian yang kedua adalah daya yang dihasilkan juga sangat terbatas karena hanya untuk menjalankan proses-proses tertentu. Ketiga, ukuran. Keempat, biaya desain. Dan kelima, biaya produksi. Kesimpulannya adalah embedded system adalah produk yang memiliki satu atau lebih komputer tertanam di dalamnya yang berfungsi terutama sebuah fungsi kontrol. Embedded system juga seiring berkembangnya zaman akan semakin berkembang, yang saat ini sudah mulai digunakan dalam perangkat rumah atau smart home, yang setiap alatnya memiliki sistem-sistem atau sensor-sensor yang semuanya serba otomatis tanpa harus menyentuhnya. Contoh yang pertama adalah menghidupkan lampu rumah tanpa harus menekan tombol saklar, dengan syarat kita harus terhubung dengan jaringan internet atau wireless. Jadi hanya menggunakan Google Voice, hanya dengan perintah untuk menghidupkan lampu, maka lampu akan hidup otomatis. Dan begitu pula dengan kebalikannya, jika ingin mematikan lampu cukup
cukup dengan kode suara, tidak perlu menyentuh saklar. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.